Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biologi, Salam akar. Unsri, Rumah kita. FKIP, Reputasi. halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dari kelas A Indralaya. Perkenalkan saya adalah Famiarti dan bersama rekan saya. Perkenalkan, saya Nasiro Anissa. Dan di samping saya Juni Artika. di sini kami akan membuat video yaitu usaha dalam kehidupan sehari-hari. So, mari kita lihat. Usaha dalam fisika terjadi ketika suatu gaya bekerja pada sebuah benda dan menyebabkan benda tersebut berpindah sejauh atau berpindah searah dengan gaya yang kita berikan. Nah, usaha dapat dilambangkan dan dapat dihitung menggunakan rumus yaitu W sama dengan F dikali S dikali cos theta, di mana F itu adalah gaya yang kita berikan, S itu adalah perpindahan suatu benda, dan theta adalah sudut yang membentuk gaya atau arah yang telah kita lakukan. Nah, contohnya itu seperti ketika kita mengangkat tas dari lantai ke atas, baik itu ke atas meja ataupun ke atas kursi. Dan itu menyebabkan gaya yang diberikan ke atas itu berpindah ke tas. Nah, sudah itu, namun jika benda tidak bergerak meskipun ada gaya yang diberikan, berarti usaha itu tidak terjadi karena syarat perpindahan itu tidak terpenuhi. Usaha selalu berkaitan dengan energi. Energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha. Ketika usaha dilakukan pada benda, energi benda tersebut akan berubah. Contohnya, energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda karena posisinya. Misalnya, saat buku kita pindahkan atau kita angkat ke rak, tentunya energi potensial buku tersebut akan bertambah. Sementara itu, energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena benda tersebut bergerak atau energi gerak. Misalnya, saat kita mendorong kursi, tentunya kursi tersebut akan bergerak, yang semulanya diam akan mengalami energi kinetik atau energi gerak. Dengan demikian, usaha adalah proses yang dapat mengubah energi benda, baik dari diam menjadi bergerak, maupun dari posisi yang rendah ke posisi yang lebih tinggi. Beberapa contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan kampus, itu sangat mudah diamati. Misalnya, mengangkat tas ke meja belajar merupakan usaha melawan gravitasi sehingga energi potensial tas bertambah. Lalu mendorong kursi di laboratorium itu adalah usaha yang membuat kursi bergerak sehingga energinya menjadi kinetik. Selain itu, melempar bola saat bermain olahraga juga merupakan usaha karena gaya tangan menyebabkan bola berpindah dan energinya meningkat. Dari contoh-contoh yang sudah saya sebutkan bahwa usaha adalah proses yang melibatkan gaya dan perpindahan, sementara energi adalah kemampuan benda untuk melakukan usaha. Dengan memahami konsep usaha dan energi, kita bisa melihat prinsip fisika bekerja dalam aktivitas sehari-hari di kampus. Dalam video ini, Juni Artika sedang mengangkat kursi dan meletakkannya di atas meja. Kegiatan ini termasuk usaha karena Juni memberi gaya yang membuat kursi berpindah. Usaha yang dilakukan termasuk usaha positif karena arah gaya searah dengan perpindahan, yaitu ke atas. Dari sisi biologi, otot Juni bekerja dan menggunakan energi dari hasil respirasi untuk mengangkat kursi. Saat mahasiswa membawa alat praktikum yang berat dan meletakkannya di rak yang tinggi, itu termasuk usaha karena mahasiswa memberi gaya hingga benda tersebut berpindah ke atas. Kegiatannya termasuk usaha positif karena arah gaya itu searah dengan perpindahan benda, yaitu ke atas. Kegiatan mendorong kotak sampah yang besar termasuk usaha dalam fisika karena kita memberikan gaya yang membuat kotak sampah berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Selama kotak sampah bergerak, berarti gaya yang kita berikan menghasilkan perpindahan. Usaha ini termasuk usaha positif karena arah perpindahan kotak. Semakin kuat gaya yang diberikan dan semakin jauh kotak bergerak, maka semakin besar juga usaha yang dilakukan. Saat kami mengangkat tas dari lantai ke atas meja atau menurunkannya kembali, itu termasuk usaha karena ada gaya yang diberikan sehingga tas berpindah tempat. Selama ada gaya dan terjadi perpindahan, berarti terjadi usaha dalam fisika. Saat kami mendorong pintu laboratorium, itu termasuk usaha karena kami memberi gaya yang membuat pintu tersebut berpindah atau berputar pada engselnya. Kegiatan ini termasuk usaha positif karena arah gaya yang kami berikan searah dengan arah perpindahan pintu. Saat kami mengepel lantai, itu termasuk ke dalam usaha karena kami memberikan gaya saat menggerakkan alat pel dan alat tersebut berpindah. Ada gaya dan perpindahan, berarti
terjadi usaha di dalam fisika. Saat kami mendorong kursi, itu disebut usaha, karena kami memberikan gaya yang membuat kursi tersebut berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Selama ada gaya dan perpindahan, berarti terjadi usaha dalam fisika. Oke, sekian sudah video yang kami tampilkan. Semoga video yang kami buat dapat bermanfaat untuk semuanya. Baiklah, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.